Hai teman-teman, salam kenal. Di video-video gue bakal banyak ngebahas tentang berbagai karya sebagai bentuk apresiasi gue dalam menikmati buku, film, musik, serial, dan masih banyak lagi. So enjoy! Oke, hari ini mau bahas tentang buku How to Respect Myself karya Yoon Hong Gyun. Ya, gitu nggak ya bacanya? Buat teman-teman yang terlalu sering bilang iya padahal pengen bilang enggak, terlalu sering memaafkan tapi sebenarnya nggak pernah benar-benar didengerin, terlalu sibuk jadi baik untuk orang lain sampai lupa jadi baik ke diri sendiri. Nah, hari ini gue mau ngajak ngobrol soal itu lewat satu buku yang pelan-pelan ngajarin kita gimana caranya menghargai diri sendiri. Judulnya How to Respect Myself, karya Yoon Hong Gyun. Ini tuh seorang psikiater ya, jadi kayak psikiater sekarang tuh sering gitu bikin buku. Dia menulis dengan gaya yang sangat lembut dan penuh empati, cocok banget buat kita yang lagi belajar mencintai dan menghargai diri sendiri tanpa ngerasa egois. Buku ini tuh gue ngerasa buku yang sangat cukup menyentuh. Dimulai dengan satu pertanyaan yang menurut gue cukup bikin gregetan. Apakah aku bisa menghargai diriku sendiri tanpa harus menyenangkan semua orang? Ini people pleaser lagi ya. Sebagai seorang psikiater, Yoon Hong Gyun itu banyak menangani pasien yang kehilangan rasa hormat, respect pada diri sendiri karena tekanan sosial, hubungan yang menyakiti, dan ekspektasi diri yang terlalu tinggi. Lewat buku ini dia mencoba menjelaskan bahwa respect pada diri sendiri adalah pondasi dari hidup yang sehat, baik secara mental maupun emosional. Buku ini tuh bukan tentang jadi hebat, tapi bukan juga jadi versi terbaik atau sempurna dari diri kita. Tapi buku ini tuh kayak ngizinin kita buat bilang kalau kita juga penting gitu. Dan respect atau rasa hormat tuh nggak datang dari pencapaian, tapi dari pengakuan bahwa kita layak dihargai karena kita adalah kita. Aku adalah aku. Kamu adalah kamu. Nah, penulis buku ini tuh kayak setelah mendengar banyak kisah klien yang kehilangan diri mereka karena terlalu sibuk menyesuaikan diri, terlalu takut ditinggal, terlalu ingin jadi baik di mata semua orang, makanya dia menulis buku ini. Isi bukunya tuh kurang lebih kayak ngajak kita untuk berhenti jadi people pleaser sih utamanya. Karena kita tuh nggak bisa nyenengin semua orang dalam satu waktu, dan kita nggak harus juga sebenarnya nyenengin semua orang. Se-entertainer kita gitu, kita nggak harus nyenengin semuanya. Terus buku ini juga ngebahas tentang memisahkan rasa bersalah dari tanggung jawab. Gak semua hal buruk adalah salah kita. Kadang kita hanya terlalu terbiasa menyalahkan diri sendiri. Jadi mulai respect dengan diri sendiri itu penting. Belajar ngomong enggak. Nah, ini juga menghargai diri sendiri berarti tahu kapan harus menjaga batas. Gak mengecilkan perasaan sendiri. Kalau kita lelah, kecewa, atau sedih, semua itu valid. Gak perlu dibandingkan. Dan memperlakukan diri seperti sahabat, itu penting ya. Tanyakan ke diri kita sendiri, kalau ini terjadi pada teman terdekat kita, apa kita akan sekeras ini menilainya? Kalau kita sering berpikir orang lain kayaknya lebih pantas dihargain daripada aku, atau aku tuh takut gitu mengecewakan orang. Nah, buku ini akan jadi pengingat bahwa kita juga layak buat didengar. Kita juga layak dijaga, dan kita juga berhak memilih apa yang kita butuhkan. Buku ini nggak ngasih kita solusi instan, sudah pasti. Tapi kayak teman baik, buku ini tuh bilang, kamu udah cukup. Kamu nggak harus terus mengorbankan diri untuk dianggap berharga. Nah, kayak gitu kurang lebih apa yang gue dapetin ketika gue baca bukunya. Ada beberapa kutipan yang gue suka di buku ini. Yang pertama, rasa hormat tidak datang dari pencapaian, tapi dari pengakuan bahwa aku layak dihargai karena aku adalah aku. Kutipan berikutnya yang juga gue suka, jika kamu terus mengabaikan dirimu sendiri demi orang lain, suatu saat kamu akan kehilangan siapa diri kamu sebenarnya. Ini juga penting banget. Ini quote yang nempel di kepala gue. Belajar berkata tidak adalah bentuk perawatan diri yang paling jujur. Kutipan lainnya, saat kamu menghargai dirimu, kamu tidak akan membiarkan siapapun memperlakukanmu seenaknya. Nah, kelebihan buku ini tuh bahasanya ringan ya, dan sangat manusiawi, cocok buat pembaca yang sensitif kayak gue dan sedang dalam proses pemulihan emosional. Juga berdasarkan pengalaman klinis ya, jadi karena ditulis oleh psikiater, jadi nggak hanya filosofis tapi juga realistis dan aplikatif. Strukturnya sangat ringan dan nggak terlalu teoritis, jadi cocok buat dibaca sama siapa aja, umur berapa aja.
pelan-pelan sambil merenung. Tapi tentunya ada notes di buku ini. Menurut gue buku ini tuh lebih ngarah ke healing book. Jadi nggak menyajikan action plan secara sistematis seperti buku-buku self-help, terutama dari barat. Beberapa pembaca mungkin merasa pesannya kayak berulang, tapi itu justru yang jadi kekuatannya juga sih menurut gue. Kayak jadi reminder gitu kan, karena diulang-ulang jadi nempel. Kesimpulan gue tentang buku ini tuh How to Respect Myself. Itu buku yang lembut tapi tegas. Dia ngasih batasan-batasan yang jelas tapi nggak ngerasa nyakitin. Buku ini nggak nyuruh kita juga berubah total, tapi ngajak kita pulang ke dalam diri kita sendiri untuk kenal, memeluk, dan akhirnya menghormati diri kita yang mungkin udah terlalu sering kita abaikan. Ini cocok banget untuk kamu yang perasa yang selalu mengutamakan orang lain tapi lupa dengan diri sendiri, pengen belajar batas sehat dalam hubungan, dan mungkin butuh ruang untuk berdamai dengan diri sendiri. How to Respect Myself bukan cuma soal mencintai diri, tapi soal berani bilang, aku ingin mulai memperlakukan diriku seperti orang yang pantas dihargai. Buat kamu yang selama ini lebih sibuk menyenangkan orang lain atau yang takut dianggap egois, kalau menjaga jarak, buku ini bisa jadi cermin yang pelan-pelan bikin kita jadi pulih. Dan ingat ya, teman-teman tuh bukan egois karena menjaga batas, tapi kita cuma pengen belajar untuk lebih kenal dan menghargai diri kita sendiri. Kalau teman-teman rasa video ini bermanfaat, silakan teman-teman bagikan ke teman-teman lainnya. Kalau teman-teman punya another suggestion, buku apa yang bisa gue bahas di channel ini, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti gue baca dulu, terus kita obrolin bareng-bareng. Oke teman-teman, menghormati diri sendiri bukan berarti egois, tapi berarti kita berhenti menyakiti diri sendiri demi membahagiakan semua orang. Buku ini bukan tentang menjadi orang yang lebih hebat, tapi jadi orang yang lebih jujur. Sama apa yang kita butuhkan dan apa yang pantas kita terima. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye.